Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga di tengah pandemik ini kabarnya tetap sehat selalu, tentunya terhindar dari infeksi virus corona. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kita sama-sama mendiskusikan terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Tentu saya dan bos-bosku sudah mengetahui apa kebijakan itu. Oke, mari kita diskusi bersama-sama. Kebijakan new normal di tengah pandemi COVID-19 mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Tentu ada juga yang tidak setuju, ada banyak orang juga yang sangat setuju. Dan di kalangan swasta, terutamanya di sektor pariwisata, mereka sangat setuju dengan kebijakan new normal di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana tidak? Di tengah pandemi COVID-19, kurang lebih dari Maret, April, Mei, Juni, vakumnya roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan new normal ini, maka semua akan dibuka kembali. Semua sektor akan dibuka kembali. Tentu ini kabar baik bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. Tetapi di tengah kebijakan new normal, pemerintah juga mengeluarkan suatu kebijakan baru terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Pemerintah mengharuskan masyarakat yang berpergian dari kota A ke kota B, dari provinsi A ke provinsi B, baik yang menggunakan transportasi laut, udara, darat, semua harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu harus mengikuti rapid test atau swab test. Bagi orang yang ingin bepergian ke kota A menggunakan transportasi laut, maka dia wajib mengikuti rapid test. Apabila dia pakai pesawat transportasi udara, maka dia wajib mengikuti swab test. Tentu inilah salah satu kebijakan dalam rangka pencegahan COVID-19. Dan ini adalah kebijakan yang luar biasa. Tetapi perlu diingat saudara-saudaraku dan pemerintah Republik Indonesia bahwa rapid test itu bukan biaya yang sedikit. Rapid test membutuhkan uang 350.000, swab sekitar 1 juta, bahkan 1,5 juta. Tentu ini akan membebani masyarakat Republik Indonesia yang ingin bepergian dari kota A ke kota B. Tentunya bagi yang kalangan ekonomi menengah ke atas, uang 350.000, 1 juta, 1,5 juta itu kecilan. Tapi bagi kami, masyarakat miskin, di mana pemerintah juga tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Tentu ini akan berdampak banyaknya pengangguran di tengah masyarakat. Kami berdiam diri di kampung, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Tentu dengan adanya kebijakan normal ini, kami coba ingin mengadu nasib ke kota, mengadu nasib ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, ataupun di mana yang bisa kami kerjakan untuk mendapatkan uang. Dengan adanya kebijakan terkait rapid test dan swab test, setiap orang yang ingin berpindah tempat menggunakan transportasi darat, laut, dan udara, tentu ini sangat membebani kami. Mohon perhatian untuk pemerintah, pusat, daerah, ataupun provinsi. Rapid test 350.000 bukan uang yang sedikit. Bagaimana kami mau rapid test, beli beras saja susah. Apakah dengan adanya program pemerintah bantuan langsung tunai yang 600.000 kemarin, sekarang 350-nya saya ambil lagi untuk rapid test, kemudian saya berangkat ke Jawa untuk mengadu nasib mencari pekerjaan. Untung-untungan kalau di Jawa saya mendapat pekerjaan, kalau tidak nganggur juga, kemudian kembali lagi harus rapid test lagi. Ya.
ini akan membebani masyarakat Republik Indonesia, tentunya Pak Presiden. Ya. Saran saya, ya mungkin masyarakat juga menginginkan hal yang sama seperti yang saya sampaikan ini. Bagaimana kalau rapid test dengan swab test ini di cover oleh asuransi BPJS? Itu kebijakan yang luar biasa Bapak Presiden. Seandainya pemerintah ini, mohon didengar Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Kesehatan, ya kayak menginginkan bahwa rapid test dengan swab test itu di cover oleh BPJS. Kalau ada kebijakan seperti itu, luar biasa. Ya, kita akan sama-sama mengkampanyekan. Ayo masyarakat Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari yang kulit putih sampai kulit hitam, dari yang rambut lurus sampai rambut keriting, mari kita sama-sama ke rumah sakit untuk memastikan diri kita tidak terinfeksi virus corona. Saya yakin masyarakat akan berbondong-bondong ke rumah sakit untuk memastikan diri mereka bahwa tidak terpapar virus corona. Ya. Itu kebijakan yang luar biasa kalau pemerintah ambil. Tapi tunggu dulu, ya, bagaimana mau rapid test dan swab mau di cover oleh BPJS, sementara pemerintah mencanangkan kenaikan BPJS kesehatan yang kelas 1 dan kelas 2 direncanakan naik per 1 Juli 2020. Naiknya bukan sedikit, persentasenya luar biasa. Saudara-saudaraku bisa lihat di internet berapa kenaikannya. Ya. Tentu ini tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ya. Pemerintah menaikkan tarif BPJS di tengah pandemi COVID-19. Kita mengetahui bersama bahwa pandemi COVID-19 dampaknya sangat luar biasa. Ya, dampak ekonominya sangat luar biasa. Orang kehilangan pekerjaan, orang yang usaha bangkrut. Ya. Bagaimana dia diwajibkan lagi dengan usahanya, tidak ada penghasilannya, tidak ada. Sekarang dia harus membayar BPJS di tengah pandemi COVID-19 dengan kenaikan yang cukup luar biasa. Mohon dipertimbangkan lagi lah Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan dengan Pak Menteri Kesehatan, ya, agar terkait kenaikan BPJS Kesehatan di tengah pandemi ini ditinjau kembali. Ya, saya sebagai masyarakat Republik Indonesia sebenarnya setuju saja terkait kenaikan iuran BPJS ini. Tetapi momentumnya belum pas Pak Presiden. Momentumnya belum pas Ibu Menteri Keuangan. Ya, sekarang kita lagi susah, cari duit susah. Jadi mungkin setelah pandemi ini selesai atau kebijakan new normal ini berjalan sebagaimana mestinya, roda ekonomi sudah berjalan seperti sedia kala, boleh kenaikan iuran BPJS ini. Atau adakah program pemerintah terkait begitu nanti naik iuran BPJS, rapid test dengan swab test di cover oleh BPJS? Kita tunggu, mungkin seperti itu ya. Ada penjelasan dari pemerintah terkait kenaikan ini akan ada nanti sasarannya rapid test dengan swab test akan di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya itu luar biasa kalau seperti itu. Tapi tetap saja kenaikan itu di tengah pandemi ini mohon dipertimbangkan kembali. Oke. Dan tidak kalah pentingnya lagi bahwa selama masih pandemi COVID-19 ini banyak mahasiswa, terutama mahasiswa NTT yang kuliah di Jakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Papua, Bali, kembali ke kampung halaman. Ya, karena mereka tidak bertahan untuk tinggal di Jawa, di Sumatera, di Makassar di tengah pandemi ini. Jadi sebelum kemarin tutup penerbangan atau kapal laut, mereka kembali ke kampung halaman. Sekarang perlu diingat, mohon dipertimbangkan, sebentar lagi mereka akan kembali ke kampusnya, ke Jawa, kembali ke Sumatera, dengan ada kebijakan protokol kesehatan bahwa mereka diwajibkan rapid test atau swab test. Ini membebani orang tua atau masyarakat pada umumnya. Ya. Sudah tidak ada uang di tengah pandemi ini, mikirin SPP-nya mereka di semester baru, mikirin uang tiketnya mereka ke Jawa, ke Bali, ke Surabaya, mikirin rapid test, mikirin anaknya lagi terpapar virus corona, semua campur aduk. Dan ini bisa saja ini gara-gara dengan rapid test baru bisa lewat, orang nanti sumpah pikirannya, ya udahlah tidak usah kuliah,
ya. Tidak usah lanjut saja kuliah nih, saya tidak punya uang untuk rapid test, ya. Orang tua menyerah sehingga pencapaian pendidikan untuk tahun 2020 ini menurun. Banyak orang yang putus sekolah gara-gara tidak bisa rapid test, gara-gara tidak bisa swab test, ya. Karena uang di tengah pandemi kini sekarang susah carinya, Pak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, ataupun ya semua pejabat yang punya kepentingan terkait pencegahan COVID-19 ini, ya. Terutama masyarakat NTT yang mahasiswa NTT sekarang, mereka punya plan untuk bagaimana caranya supaya kembali ke kampus mereka, ke Jawa. Harus mikirin SPP orang tuanya, harus mikirin tiket, harus mikirin rapid test. Itu cukup membebani masyarakat Republik Indonesia. Tentunya kita menginginkan suatu kebijakan, tolonglah itu dipertimbangkan lagi Bapak Presiden, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, kasih sedikit kelonggaran lah. Selain tadi yang saya bilang, BPJS Kesehatan mengcover rapid test dengan swab test, ya mungkin ada kebijakan lain terkait mahasiswa NTT yang nanti kembali ke Jawa, ke kemanapun mereka sekolah, ya hasil rapid testnya ditanggung oleh Pemda, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Itu luar biasa, ya. Atau pemerintah, pada khususnya saya bilang pemerintah Manggarai Barat, tolong didata misalnya masyarakat mahasiswa Labuan Bajo Manggarai Barat yang nanti akan kembali ke kampusnya, tolong didata hasil rapid testnya 50% misalnya ditanggung oleh Pemda. Itu luar biasa. Saya ngacungin tepuk tangan itu kalau pemerintah punya program seperti itu. Oke, ya, mohon dipertimbangkan lagi terkait rapid test. Mahasiswa kita yang ada di sini sekarang, mereka kembali ke Jawa, kalau bisa rapid testnya dipertimbangkan. Nilai uangnya 50% mungkin ditanggung oleh Pemda, 50%-nya ditanggung oleh orang tuanya, atau sama sekali ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, ini juga salah satu misi kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah, dan wujud nyata bahwa pemerintah mengedepankan nasib rakyatnya di tengah pandemi ini. Dan 1 minggu terakhir saya dengar pernyataan dari seorang wakil gubernur NTT yang sangat luar biasa, di mana beliau menegaskan bahwa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, apabila bepergian di dalam Nusa Tenggara Timur, tidak diwajibkan untuk membawa rapid test. Itu keputusan yang luar biasa Bapak Wakil Gubernur. Tapi mohon didukung dengan kebijakan lain. Ya. Maksudnya apa? Bagaimana apabila mobilisasi orang dari satu tempat ke tempat lain agar tidak terpapar virus corona, atau mereka datang membawa virus corona ke tempat baru? Apa kebijakan Pemda setempat? Apakah mereka dikarantina mandiri ataukah mereka di karantina terpusat? Karena seperti kita ketahui, karantina mandiri tidak menjamin untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita ketahui bahwa didukung lagi dengan NTT yang daerahnya yang banyak yang tidak ada jaringan internet, karantina mandiri, listrik tidak ada, orang akan jenuh. Paling 1 hari dia ikut karantina, habis itu dia kelayapan kemana-mana. Kita tidak bisa pastikan apakah dia membawa virus atau tidak. Karena apa? Untuk Manggarai Barat, 14 orang atau 12 orang yang positif itu rata-rata OTG semua, orang tanpa gejala, mereka tidak punya gejala apa-apa, mereka merasa diri fit, ya, tapi ternyata mereka adalah orang yang positif virus corona, ya. Tolong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau kembali dan buatlah suatu kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat, bagaimana caranya agar masyarakat tidak terpapar virus corona. Dan yang terakhir, pesan kami untuk Bapak Keminfo. Kita ketahui bahwa Bapak Keminfo sekarang itu adalah orang Nusa Tenggara Timur. Banyak keluhan lah abang, Bapak Menteri, ya, terkait kemarin dihimbaukan untuk sekolah di rumah, ada sekolah yang menerapkan sistem online. Di kampung kita tidak ada jaringan internet, Bapak Menteri, ya. Desa Nampar Macing, Dusun Tado, RT RW 006-003, internet tidak ada Bapak Menteri, ya, 4G tidak ada, jaringan telepon aja susah. Ya, mungkin banyak tempat lain juga yang mengalami nasib yang sama seperti yang kami alami. Sekarang Indonesia sudah memerdeka sekian, sudah setengah abad Indonesia memerdeka, tapi kami belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jalan masih rusak, air masih susah,
sementara di tempat lain di Jawa di sana pembangunan yang luar biasa. Bapak Menteri tolong dengar apa yang menjadi keluh kesah kami, ya jaringan internet lah tolong dilancarkan, apalagi sekarang Manggarai Barat mau masuk ke, khususnya Labuan Bajo masuk ke pariwisata super premium, tentunya segala aspek dipertimbangkan. So saudaraku, selamat datang di tatanan baru, selamat datang di kehidupan baru. Semoga kita semua diberkati, semoga kita mendapatkan suatu rahmat yang baru setelah pandemi ini, dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu. Sekian, dan saya tunggu komentar dari saudara-saudaraku. Sepakat tidak kalau rapid test ini dibiayai oleh, di-cover oleh BPJS Kesehatan? Setuju tidak kalau rapid test untuk mahasiswa yang kembali ke kampusnya, kembali ke sekolahnya dibiayai oleh pemerintah 100% atau 50% ditanggung oleh pemerintah, 50% ditanggung oleh pemerintah, 50% ditanggung oleh si mahasiswa? Sekian, saya tunggu komentarnya saudara-saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.